Inilah skenario jika Timnas Indonesia ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA soroti peluang Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 sekaligus menampar wajah pengamat asing tentang peluang Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Dan media Qatar heboh cara Timnas Indonesia bangkit di kualifikasi Piala Dunia. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Di informasi pertama, Timnas Indonesia berpotensi lanjut ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fase tersebut bisa saja menguntungkan skuad Garuda. Kenapa? Ya, Indonesia saat ini duduk di posisi keempat klasmen grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. JICS mengoleksi 9 poin. Peringkat pertama dan kedua di setiap grup pada fase ini nantinya akan meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Urutan ketiga dan keempat berlanjut ke ronde keempat, serta dua terbawah langkahnya akan terhenti. Nantinya ada 6 negara yang melaju ke ronde keempat dari 3 grup yang tersedia di ronde ketiga. Sejauh ini 5 kontestannya adalah negara Timur Tengah atau negara Teluk, dan satu lagi Indonesia yang merupakan dari Asia Tenggara. Ya, di grup A ada Uni Emirat Arab dan Qatar. Di grup B sejauh ini diisi oleh Irak dan Oman. Kemudian grup C akan ada Arab Saudi dan juga Indonesia. 6 negara nantinya dibagi kedua grup pada ronde keempat. Artinya masing-masing grup diisi 3 negara dan pemuncak klasmen lolos ke Piala Dunia 2026 serta peringkat kedua. Masing-masing grup diadu untuk tampil di play-off antar konfederasi. Indonesia sepanjang ronde ketiga tidak pernah kalah melawan negara dari Timur Tengah, yakni Arab Saudi dan Bahrain. Indonesia mampu mengalahkan 2 negara tersebut dan bermain imbang ketika tandang. Indonesia juga punya basis supporter yang besar untuk tampil di Timur Tengah. Hal ini bisa menjadi keuntungan dan membuat Indonesia merasa tampil seperti di rumah saat bertandang ke markas lawan. Namun, hal yang perlu diwaspadai Indonesia adalah Irak. Keduanya memang pernah bertemu di ronde kedua dan Irak punya basis supporter yang besar ketika bermain di kandangnya. Dan di sisi lain Indonesia butuh 1 kemenangan lagi untuk mengunci tiket ke ronde keempat. Namun secara matematika masih ada juga peluang untuk finish kedua dengan bergantung pada hasil Australia dan Arab Saudi di 2 laga sisa. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Timnas Indonesia masih berjuang untuk bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Bahrain membuat skuad Garuda berada di posisi keempat dan bersiap untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Tentunya 2 laga terakhir yakni melawan China dan Jepang pada bulan Juni nanti harus mereka manfaatkan dengan baik. 4 poin menjadi target rasional agar bisa mempertahankan posisi Indonesia saat ini. Dan terakhir kali Indonesia berlaga di Piala Dunia adalah tahun 1938 ketika masih bernama Hindia Belanda. FIFA ikut menyoroti perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Setelah menunggu cukup lama, mereka akhirnya kembali memiliki kesempatan bermain di ajang sepak bola paling bergengsi antar negara tersebut. Datang sebagai tim kuda hitam, mereka dalam jalur yang tepat di bawah komando Patrick Kluivert. Ya, kini setelah lebih dari 8 dekade berlalu, Indonesia bertekad untuk menulis ulang sejarah. Kali ini bukan hanya untuk ikut serta, tapi untuk lolos ke turnamen yang jauh lebih besar dengan lebih banyak kesempatan dan ya aspirasi yang lebih besar. Tulis laman resmi FIFA. Hal ini sekaligus bak menampar wajah pengamat asal Belanda, Kees Kwakman, yang menyindir timnas Indonesia yang dianggapnya tidak punya kualitas yang layak untuk bermain di Piala Dunia 2026. Jika sekelas FIFA saja yakin peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia, lalu siapa Kees Kwakman yang hanya pandit asal Belanda itu? Jadi,
Ya, jadi kita harus optimis bahwa timnas Indonesia akan terus berbenah untuk mencapai cita-cita seluruh bangsa, yaitu lolos ke Piala Dunia. Dan di informasi yang terakhir, kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain dalam laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih menjadi sorotan. Perhatian tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Beberapa media asing ikut menyoroti keberhasilan Garuda menundukkan Bahrain, salah satunya media asal Qatar. Media Qatar yang bernama Al Jazeera menilai kemenangan ini punya nilai yang sangat penting bagi tim Garuda. Pasalnya, peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia semakin bertambah. Indonesia mengamankan kemenangan krusial 1-0 dalam kualifikasi grup C melawan Bahrain di Jakarta untuk meningkatkan harapan mereka mencapai Piala Dunia 2026. Ya, mereka bangkit dengan begitu cepat setelah kalah telak dari Australia. Bagaimana mereka melakukannya? Itu adalah kemenangan pertama pelatih kepala Patrick Kluivert setelah mantan pemain internasional Belanda itu kalah dalam pertandingan pembukaannya 5-1 dari Australia pada Kamis lalu. Tulis Al Jazeera yang dikutip oleh tv1news.com dari salah satu artikelnya. Selain itu, Al Jazeera juga membahas soal cara timnas Indonesia bisa menang melawan Bahrain. Mereka memuji permainan timnas Indonesia khususnya soal gol tunggal dari Ole Romeni yang dinilai sangat apik. Ole Romeni mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan itu pada menit ke-24 ketika ia memanfaatkan umpan Marcelino Ferdinand sebelum mengalahkan kiper lawan. Ya, penyelesaian pertama yang tenang dari Romeni setelah umpan silang dari sisi kanan memberi Indonesia poin ketika mereka berusaha mencapai final Piala Dunia untuk kedua kalinya, kata media asal Qatar tersebut. Timnas Indonesia saat ini dihuni belasan pemain diaspora atau keturunan hasil proses naturalisasi menjadi WNI. Kehadiran mereka sukses mendongkrak prestasi skuad Garuda. Namun Erik menginginkan adanya pemain asli Indonesia atau yang berasal dari liga lokal untuk membela tim merah putih di masa depan. Penciptaan talent pool itulah yang hendak ditinjau ulang. Jadi saya berharap tentu tadi bagaimana penciptaan talent pool sejak muda di dalam negeri terutama itu yang kami review. Di sisi lain, Menteri BUMN tersebut tidak mau menutup pintu juga untuk pemain keturunan. Jika mereka eligible untuk membela timnas Indonesia dan punya kualitas, maka kesempatan bisa diberikan. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan ketika para pemain diaspora ingin jadi bagian dari kami. Selain itu, ada diskusi dengan Presiden Prabowo Subianto dan juga Mensesnek Prasetyo Hadi mengenai pemain yang akan membela timnas Indonesia. Nantinya, akan ada apresiasi kepada mereka yang sudah berjuang membela Indonesia untuk melaju ke level tertinggi. Ada diskusi khusus antara Pak Presiden dan Mensesnek dengan saya, nanti saya laporkan ke Menpora Dito Aryo Tejo mengenai terobosan-terobosan pemerintah ke depan, kata Erick Thohir. Dan untuk bagaimana apresiasi pemain diaspora ataupun pemain timnas yang sudah berkorban untuk nama besar bangsa kita. Demikian dikatakannya.